Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, bicara buat setiap kami. Melalui kebenaran firman Tuhan, nyatakan isi hati-Mu buat kami. Kami tahu kami tidak bisa hidup tanpa Engkau, karena kami diciptakan untuk tergantung dengan Engkau Tuhan. Kami diciptakan untuk selalu bergantung dengan Engkau, dan kami butuh firman-Mu. Firman Tuhan adalah kekuatan buat kami, menjadi terang buat setiap jalan kami, menjadi kekuatan buat setiap kami yang lemah, menjadi kesembuhan buat setiap kami yang sakit, menjadi sukacita buat setiap kami yang sedang mengalami duka cita Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami pagi hari ini, urapi tanah hati kami, jadikan tanah hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi benih firman Tuhan. Kami siap dengar firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan, amin. Amin. Baik. Pagi hari ini saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pastor Amos minggu lalu, saudara, tentang living in the community, ya, hidup di dalam komunitas. Nah, selama 2 minggu ini kita akan terus bicara tentang komunitas, ya, bagaimana kita sebagai orang percaya, kita ini diciptakan untuk hidup di dalam komunitas, ya. Kita manusia yang tidak bisa hidup sendiri-sendiri, saudara, ya. Di dalam Kejadian 2 ayat 18 dikatakan bahwa apa? Saya akan ulangi sedikit, Kejadian 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, ayat ini juga bicara tentang pernikahan, ya. Jadi kalau saudara menikah itu sebenarnya saudara sedang apa? Memenuhi, ya, rancangan Tuhan buat hidup saudara. Ya, firman Tuhan katakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, saudara perhatikan bahwa dari Kejadian 1, semua yang Tuhan lakukan, semua adalah baik, saudara. Hari pertama dijadikan, dia katakan baik, baik. Sampai dia jadikan manusia, dibilang sungguh amat baik. Semuanya baik, saudara, betul? Kata pertama, kata tidak baik itu muncul di sini, saudara. Pertama kali muncul kata tidak baik, saudara. Itu berkaitan dengan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, jadi ternyata ini satu hal yang sangat penting Tuhan bilang, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya, ini bukan hanya bicara tentang soal pernikahan, tapi ini juga bicara tentang bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak pernah bisa hidup sendiri. Manusia diciptakan untuk hidup di dalam komunitas. Itu adalah DNA-nya manusia. Itu adalah rancangan, ya, yang Tuhan install dalam hidup manusia. Manusia itu diciptakan untuk hidup tidak bisa sendirian. Sebenarnya Tuhan itu, ya, menginstal manusia, menciptakan manusia dengan apa yang ada di dalam kekekalan, saudara. Ya, apa yang ada dalam kekekalan, saudara? Di dalam kekekalan, saudara tahu, sebelum semuanya ada, sebelum apa-apa ada, mungkin sebelum malaikat ada, malaikat itu diciptakan, saudara. Ya, malaikat itu tidak ada dengan sendirinya, malaikat itu diciptakan. Yang ada di dalam kekekalan itu siapa, saudara? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka tidak diciptakan, mereka ada di dalam kekekalan. Nah, saudara tahu, ya, di dalam kekekalan, apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka hidup di dalam komunitas. Itulah uniknya Tuhan kita. Makanya kita disebut Allah kita adalah Tritunggal. Mereka itu 3, tapi mereka tidak pernah berbeda. Mereka hidup saling tinggal, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan gaya hidup itulah yang diinstal ketika dia menjadikan manusia. Sehingga manusia itu, dia tidak pernah bisa hidup sendirian, saudara. Manusia itu tidak pernah bisa hidup sendirian. Ya, manusia itu tidak pernah bisa berjalan sendirian. Makanya Adam diciptakan, tidak pernah dia bisa hidup sendirian. Dia butuh penolong, dia butuh komunitas, dia butuh orang lain. Ya, sebenarnya Adam tidak kekurangan apapun, saudara. Adam itu dikasih di sebuah tempat yang udah jadi. Adam diciptakan dengan suatu keadaan yang sudah sempurna, saudara. Tapi Tuhan tahu bahwa tidak baik kalau dia seorang diri saja.
dia butuh satu komunitas. Dia tidak pernah bisa hidup sendiri. Makanya kita manusia, kita diciptakan, kita tidak pernah bisa sendirian, saudara. Ya, kita dikatakan kita adalah makhluk apa? Makhluk sosial. Makhluk sosial itu artinya apa? Kita tidak bisa hidup sendirian. Kita diciptakan untuk tidak bisa hidup sendirian, saudara. Itu adalah gaya hidup yang Tuhan taruh dalam hidup setiap manusia. Nah, kita lihat lagi ayat yang Amsal 18, ayat yang pertama. Orang yang menyendiri, apa saudara? Mencari keinginannya. Amarahnya apa saudara? Meledak terhadap setiap. Menurut saudara kenapa orang itu menyendiri saudara? Dia pernah trauma, dia pernah dikecewakan, dia mau menyendiri. Karena apa? Karena mungkin masa lalunya, mungkin apa yang dia pernah alami dalam hidup ini. Sehingga apa? Dia bangun tembok dalam kehidupannya. Ada pengalaman-pengalaman masa lalu yang mungkin menyakitkan dia sehingga tembok itu dia susah untuk meruntuhkan. Dia tidak mau lagi mengalami trauma untuk disakiti. Firman Tuhan berkata, kalau orang itu menyendiri, dalam bahasa Inggrisnya lebih bagus, dia mengisolasi dirinya sendiri. Sebenarnya itu bukan buat dia tambah sembuh, tapi buat dia tambah sakit, saudara. Karena waktu dia diasingkan, sebenarnya dia keluar daripada nature yang Tuhan taruh dalam kehidupannya. Dia tidak pernah bisa hidup sendirian. Kalau kita hidup terasing, kita hidup diasingkan, saudara, kita hidup di luar nature yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Makanya saya mau bilang gini, persekutuan atau komunitas itu adalah kebutuhan bagi setiap kita manusia. Setiap kita butuh komunitas. Setiap kita butuh untuk hidup dalam persekutuan. Kita tidak pernah bisa hidup sendirian. Saudara, saya membaca sebuah artikel. Ada seorang yang bernama Albert Speers. Albert Speers ini menulis sebuah buku. Dalam bukunya itu dia tulis gini. Mungkin dia orang yang paling dekat dengan Adolf Hitler. Orang yang paling kenal dekat dengan Adolf Hitler. Tapi dia tulis apa? Adolf Hitler itu adalah orang yang tidak pernah bisa bergaul dengan orang lain. Dia adalah orang yang mengasingkan dirinya sendiri. Dia orang yang tidak pernah buka dirinya untuk bisa terima masukan, saudara. Dia orang yang mengasingkan dirinya sendiri. Makanya saudara lihat Adolf Hitler itu orang yang sadis, saudara. Ini orang ini yang merancangkan dan membunuh 6 juta orang Yahudi di dalam camp-camp yang mengerikan. Orang Yahudi dimasukkan dalam satu ruangan, diisi gas beracun, mati semua. Jumlahnya 6 juta orang, saudara. Adolf Hitler itu yang perang dunia, itu saudara. Dia menaklukkan negara-negara, dia bunuh begitu banyak orang. Ternyata ini orang adalah orang yang tidak punya komunitas. Orang yang hidup dalam keterasingan. Saudara, mungkin saudara ada di gereja, tapi mungkin saudara bisa mengalami hidup seperti jadi orang asing. Saudara seperti merasa sendirian dalam hati saudara. Through desire a man, nah bahasa New King James-nya saudara. Ya. Apa oke lah ini, having separated himself, memisahkan dirinya, mencari ya, dan intermeddled with all wisdom. Jadi orang kalau menyendiri, dikatakan bahwa dia itu tidak mau terima semua masukan. Semua pertimbangan dia akan tolak saudara. Ya, dia akan tidak mau terima semua masukan karena dia menyendiri, dia bangun tembok. Dia bangun tembok, saudara. Orang yang menyendiri itu seperti orang yang bangun tembok dan tidak mau orang lain masuk di dalam temboknya itu, saudara. Dan itu firman Tuhan katakan, dia akan dipenuhi dengan amarah. Dia tidak mau dengar pertimbangan-pertimbangan. Ya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Jadi ada masukan-masukan, dia tidak bisa terima dan dia dikuasai oleh emosinya, saudara. Makanya Adolf Hitler, saudara. Ini salah satu contoh. Dia dikuasai oleh amarahnya. Dan oleh karena amarahnya terhadap orang Yahudi, dia bunuh itu orang Yahudi, 6 juta orang. Dia perangi satu negara hanya untuk cari orang Yahudi dia ada di mana, saudara. Saudara, betapa berbahayanya kalau hidup seseorang itu yang mengalami keterasingan, saudara. Kalau dia tidak semakin lemah, dia akan semakin jahat, saudara. Dia akan terasing. Dia akan punya amarah yang meledak-ledak. Ayat yang kedua dikatakan apa, saudara?
Orang bebal tidak suka pada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Jadi kalau orang terasing, orang itu tidak punya komunitas, orang itu tidak punya persekutuan, saudara. Firman Tuhan itu berkata dia seperti orang bebal. Orang bebal itu apa? Orang yang tidak bisa dinasehati. Orang bebal, ya, orang kebal, kebal nasihat, tidak bisa dengar lagi nasihat. Orang omong apapun, ya, masuk kanan keluar kiri. Masuk kanan keluar kiri masih bisa lewat, saudara. Tapi ini tidak masuk sama sekali, saudara. Semua nasihat dia tidak mau dengar. Nah, ini berbahayanya orang kalau hidup tanpa komunitas, tanpa dalam satu persekutuan, saudara. Firman Tuhan katakan dia tidak suka pada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Jadi apa, saudara? Yang pokoknya dia yang paling benar sudah. Ya, yang lain tidak ada yang benar. Dia yang paling benar, saudara. Itu karena apa? Dia tidak punya komunitas, dia tidak punya persekutuan, dia terasing, saudara. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, ini bahasa Indonesianya kurang tepat, saudara. Waktu saya baca bahasa Inggrisnya, a man that had friends must show himself friendly. Ya, ini kan lain, saudara, artinya. Seorang yang memiliki teman-teman, ya kan? Artinya seseorang yang mau hidup di dalam komunitas, teman-teman itu artinya dia mau hidup tidak sendirian, betul? A man that had friends, ya, seseorang yang mau hidup dalam komunitas, yang mau punya teman-teman, must show himself friendly, harus menunjukkan dirinya itu mau berteman, atau mau bersahabat, atau mau buka diri. Tidak bisa seorang yang bangun tembok dan kemudian dia mau punya banyak teman dalam hidupnya. Kalau seseorang itu bangun tembok sekelilingnya, itu seperti dia bangun pagar perlindungan, tidak ada seorang pun yang boleh melanggar pagar ini. Tidak ada seorang pun yang boleh masuk dan lihat hidupku. Ya, itu orang yang terasing. Tetapi saudara, kalau kita mau hidup dalam komunitas, artinya kalau kita mau hidup ada komunitas dan persekutuan, dikatakan must you himself friendly. Artinya kita mesti ada sesuatu yang dirobohkan dalam hidup ini, saudara. Ada tembok yang harus diruntuhkan, saudara. Ada resiko yang harus kita alami dalam hidup ini. Kalau saudara mau punya teman, saudara mau punya persekutuan, saudara mau punya fellowship dalam hidup ini, saudara harus, resikonya adalah apa? Saudara izinkan tembok yang saudara ada dalam hidup saudara itu runtuh dan orang lain boleh lihat hidup saudara. Dan ini punya resiko. Ini punya resiko. Kalau orang lain bisa lihat hidup saudara, ya, orang lain bisa lihat masuk dalam hidup saudara. Kan kita hidup, seringkali kita bilang, saya mau hidup privacy, saya mau hidup tidak boleh ada yang tahu hidup saya. Saya hidup saya biarlah saya sendiri dan Tuhan yang tahu. Ya kalau kita berkata seperti itu, memang kita tidak mungkin bisa punya teman yang sejati. Teman yang sejati adalah teman yang tahu siapa diri kita. Dia kenal siapa diri saudara, baik dan buruk, dan dia tetap menerima hidup saudara. Kalau saudara bangun tembok dalam hidup saudara, orang hanya ketahui saudara dari luar saja. Orang hanya kenal saudara dari luar. Makanya kalau saudara kita hanya lihat orang dari luar, wah kita lihat mungkin orangnya perfect, sempurna. Kalau saudara hanya lihat hamba-hamba Tuhan mungkin dari apa yang ada di layar, apa, saudara mungkin hanya lihat sesuatu yang sempurna. Tapi begitu dia turun dari mimbar, saudara kalau semakin dekat, saudara kita akan lihat kemanusiaannya dia. Ya, dan kalau kita harus siap menerima ketika orang masuk lihat hidup kita, atau saudara buka hidup saudara untuk dilihat sama orang. Nah disinilah kita ngalami namanya persekutuan dan fellowship. Fellowship itu akan membentuk hidup kita. A man that had friends, friends itu artinya lebih dari satu orang, saudara. Betul? Friends itu adalah lebih dari satu orang. Kita boleh punya banyak teman, ya, that show himself friendly. Kita mulai robohkan tembok.
And there is a friend. Bukan friends. A friend. Satu orang. Ini bicara tentang apa? Satu orang yang stick closer than a brother. Dia lebih dekat daripada seorang saudara. Maksudnya apa, saudara? Ketika saudara ada dalam persekutuan, saudara runtuhkan tembok sehingga orang lain bisa lihat hidup saudara. Dan saudara bisa lihat hidup orang lain. Disitulah teruji. Siapa yang teman yang hanya lihat yang baik-baik saja. Tapi ada juga dia sahabat yang tahu hidup saudara, baik atau buruk hidup saudara. A friend. A friend tidak lebih baik dari friends. A friend itu satu, friends itu banyak. Sahabat tidak banyak. Teman mungkin boleh banyak. Tapi saudara, waktu saudara dalam persekutuan, saudara izinkan diri saudara dibuka. Izinkan orang lihat hidup saudara. Di situ saudara akan tahu mana yang sahabat, mana yang teman. Mana yang orang-orang yang hanya datang, lihat saudara yang baik saja. Ketika dia lihat saudara tidak baik, dia akan tinggalkan hidup saudara. Tapi kalau seorang sahabat, ketika saudara ada dalam sebuah persekutuan, fellowship, di situ tembok itu mulai diruntuhkan. Dan a friend yang akan melihat hidup saudara. Dan disitulah kita dibentuk saudara. Dan itulah harga yang harus kita bayar. Saudara, kadang-kadang saya tidak mau mengalami pengalaman, saya disakiti lagi, saya dikecewakan lagi, saya dikhianati lagi, orang tahu kehidupan saya, orang tahu privasi saya, orang tahu hidup saya sehingga mereka mulai tinggalkan saya. Disinilah kita butuh yang namanya fellowship, kita butuh yang namanya persekutuan, kita butuh yang namanya komunitas. Amin saudara. Dan saya akan bawa kita melihat komunitas yang ada di dalam Alkitab, di dalam gereja mula-mula. Mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua dari ayat 41 sampai ayat 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ya. Persekutuan. Persekutuan itu adalah koinonia. Inilah komunitas. Ya, inilah komunitas dan komunitas ini bukan sekedar komunitas biasa, saudara. Kata koinonia ini persekutuan yang berbagi hidup Yesus, saudara. Kata koinonia itu berarti bahwa bukan sekedar komunitas biasa, komunitas yang berbagi hidup Yesus, komunitas yang Kristus menjadi pusat, ya. Kristus menjadi pusat, saudara. Coba kita lihat ayat 42, dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saudara, hari ini kita suka dengan pengajaran. Kata pengajaran ini kadang-kadang membuat orang, alergi. Pengennya yang simple-simple aja deh. Kalau ke gereja itu pengen denger yang khotbah yang lucu-lucu aja deh. Yang bisa buat orang tertawa-tertawa, ya kan? Yang penting yang simpel-simpel aja, yang berhubungan dengan kebutuhan saya tiap hari. Bagaimana saya makan, bagaimana saya minum, bagaimana saya cari jodoh. Itu yang penting kan? Saudara, zaman dahulu murid-murid berkumpul, mereka bertekun dalam pengajaran. Kata pengajaran di sana doktrin. Mereka tidak berkumpul untuk bicara tentang yang lain, saudara. Mereka berkumpul dengan satu tujuan. Mereka belajar, mereka dengar dari rasul-rasul tentang doktrin. Doktrin itu apa? Berbicara mengenai karya Kristus. Apa yang Yesus kerjakan. Saudara, zaman dahulu tidak ada Alkitab seperti kita hari ini. Yang mereka punya cuma perjanjian lama. Itu pun ahli-ahli Taurat yang bisa ini. Zaman hari ini kita bisa punya Alkitab lengkap, saudara. Tapi berapa banyak kita yang suka belajar. Saudara, yang kita suka merenungkan karya Kristus dalam hidup ini. Nah, firman Tuhan katakan mereka berkumpul. Ya, mereka bertekun, bukan sekedar cuma dengar, mereka bertekun. Karena apa, saudara? Pengajaran ini bukan sekedar sesuatu yang membosankan. Pengajaran ini bicara doktrin, kata bahasa Inggrisnya katakan doktrin. Doktrin itu bicara apa? Saudara jangan alergi dengan kata doktrin. Oh, soalnya bicara soal kitab, sekolah teologi.
Waktu kita bicara tentang Tuhan, waktu kita bicara tentang karyanya, itu semua adalah doktrin saudara. Apa yang saudara percaya tentang Tuhan dalam hidup saudara? Apa yang saudara percaya tentang Tuhan dengan karyanya? Ketika mereka berkumpul, Kristus yang menjadi pusatnya saudara. Kristus yang menjadi pusatnya. Kristus yang menjadi pokok pembicaraannya. Hal itu juga yang menjadi dasar kenapa kita berkumpul di tempat ini hari ini. Saudara, kita bukan bicara tentang hal yang lain, ya, bukan bicara tentang bagaimana dapat jodoh, bagaimana kerja lebih baik. Saudara, itu cuma side effect. Itu cuma bonus. Tapi pusat yang harus kita bicarakan adalah tentang Kristus, saudara. Waktu kita bicara tentang Kristus, waktu kita dengar tentang Dia bisa jadi segala sesuatu dalam segala sesuatu hidup kita. Amin, saudara. Ya, jadi saudara yang pertama, setiap kita butuh komunitas. Kita tidak pernah bisa hidup sendiri. Amin. Orang yang mengisolasi dirinya, dia bukan tambah baik. Ada orang mungkin datang ke gereja, tapi dia bilang, cukup saya datang ke gereja, tapi saya tidak mau tidak mau masuk hidup orang dan orang tidak boleh masuk hidup saya. Saya tidak boleh ada dalam persekutuan. Saya tidak mau sama datang gereja seperti nonton bioskop. Saudara nonton bioskop, habis nonton pulang, saudara. Tapi kita tidak diciptakan seperti itu. Komunitas yang Tuhan mau kita ada di dalamnya. Kita ada dalam sebuah fellowship. Kita ada dalam sebuah persekutuan. Amin, saudara. Ya, dan itu memang mengandung resiko. Saudara harus runtuhkan tembok pertahanan hidup saudara. Tapi di situ saudara bisa temukan teman-teman dan sahabat yang sejati dalam hidup saudara. Yang bisa lihat hidup saudara. Yang bisa tahu keadaan hidup saudara. Yang bisa mengasihi hidup saudara. Bukan karena saudara baik saja. Firman Tuhan katakan Yesus adalah sahabat sejati kita. Amin, saudara. Dia mencintai kita, dia mengasihi kita bukan karena kita baik. 1 Yohanes 1 ayat 2-4, apa yang dibicarakan dalam komunitas saudara? Dikatakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Ini ya Rasul Yohanes bilang ini saudara. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang apa? Hidup kekal. Yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada, ini Yohanes bilang tentang siapa ini? Yesus. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga. Supaya kamu pun beroleh apa? Persekutuan. Kata persekutuan itu juga koinonia. Kamu pun beroleh koinonia dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan siapa? Bapa dan dengan apa? Anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan supaya kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Nah, kita kembali kisah para rasul. Sudah lihat ini ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, mereka selalu berkumpul untuk apa? Memecahkan roti dan memecahkan roti itu apa? Itu perjamuan. Ya, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Memecahkan roti itu bukan sekedar makan-makan. Saudara, boleh tidak makan-makan? Boleh, saudara. Tapi Rasul Paulus tegur itu jemaat di Korintus. Mereka makan, minum, sampai mabuk. Lupa esensi daripada perjamuan kudus. Kita berkumpul untuk memecahkan roti. Ini bicara apa? Setiap kali kita angkat roti, kita memecahkan roti. Fokus kita apa? Karya Kristus. Fokus kita apa? Apa yang Yesus kerjakan. Amin, saudara. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Berdoa ini bukan cuma berdoa terus gitu. Berdoa ini bicara tentang pujian penyembahan. Maka ketakutanlah mereka semua, ya. Ketakutan ini bukan takut dihukum, bukan takut apa saudara. Mereka takut karena mereka melihat karya Tuhan begitu luar biasa. Ya, waktu pujian penyembahan dinaikkan, itu ada kuasa yang luar biasa. Mereka berdoa. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Ini penting, saudara. Ya, bersatu. Ini bukan bersatu itu, tapi ada kesatuan hati. Ini yang seringkali sulit. Nah, ini yang kita minta dari Tuhan. Memang secara spirit kita udah bersatu. Secara roh kita satu tubuh. Tapi seringkali daging kita dalam berkumpul seringkali ada ego masing-masing itu, saudara. Nah, disitulah kita dikikis. Disitulah kita dibentuk. Kalau kita
dalam fellowship, dalam komunitas, disitulah kita punya ego itu masing-masing akan dibentuk di situ, saudara. Ya, makanya dikatakan mereka menjadi satu, mereka bersatu. Next terus. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini bicara tentang satu dengan lainnya saling memperhatikan. Nah memang itulah gunanya kita dalam fellowship, saudara. Kalau kita dalam persekutuan fellowship yang lebih kecil, kita bisa tahu satu punya masalah apa, ada persoalan apa, disitulah kita bisa saling mendukung satu dengan yang lainnya. Betul tidak, saudara? Kalau kita datang gerejanya seperti, gereja kita jadikan sebuah seperti pertunjukan biasa, saya mau datang nikmati pulang, saudara tidak bisa mengalami sebuah koinonia di dalamnya. Tidak bisa mengalami sebuah persekutuan. Ya, tidak bisa ada sharing di dalamnya. Saudara, yang ada yang mengalami masalah, ada yang mengalami tantangan, bisa saling mendukung di situ, saudara. Karena apa? Kenapa kita perlu dalam komunitas? Kalau saudara lihat murid-murid pada waktu itu yang menjadi kekuatan buat mereka untuk menghadapi aniaya. Pada waktu itu orang-orang Kristen dianiaya, dikejar-kejar, dibunuh, disiksa. Saudara tahu bagaimana mereka menjadi kuat? Mereka dalam komunitas. Kita tidak bisa kuat sendirian, sudah. Memang Tuhan ada dalam kita, tapi kadang-kadang dalam hidup ini kita lemah, saudara. Kita butuh komunitas. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi ini bukan paksaan tapi sebuah kerelaan, saudara, ya. Ketika seorang mengalami zaman Tuhan, ya, ada dalam sebuah komunitas. Disinilah, ya, bisa saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Ayat yang 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam. Nah, bukan berarti saudara setiap hari datang gereja, saudara, ya. Tidak, saudara, ya. Mereka memecahkan roti di mana, saudara? Rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan saudara perhatikan di sini, ya. Di sini ada bait Allah dan kemudian ada rumah masing-masing. Ini struktur yang Tuhan mau bangun buat gerejanya. Ada yang berkata, saya tidak mau gereja yang besar-besar, saya mau gereja kecil-kecil saja, 5-6 orang, 10 orang. Saya mau hidup di gereja seperti itu. Saudara, kalau saudara mau pilih gereja seperti itu, artinya konsekuensinya gereja itu tidak boleh bertumbuh. Kalau begitu dia bertumbuh, saudara harus keluar dari gereja itu, saudara. Betul? Karena Tuhan sebenarnya bangun dasar pondasi untuk gereja itu, yang pertama ada komunitas besar di bait Allah. Bait Allah itu bicara apa? Semua orang kumpul di situ, tapi bukan semua orang bisa saling sharing di situ. Waktu mereka kumpul di bait Allah, mereka dengar pengajaran rasul-rasul. Mereka dengar doktrin daripada rasul-rasul. Mereka dengar pengarahan daripada rasul-rasul. Terus kemudian mereka datang ke rumah-rumah. Mereka memecahkan di rumah masing-masing. Ini bicara tentang apa? Kelompok-kelompok kecil. Di gereja, saudara dengar firman, saudara dengar doktrin, saudara dengar pengajaran, saudara dengar tentang karya Kristus. Saudara renungkan itu. Sampai di kelompok kecil. Saudara sharing, apa yang kamu dapatkan? Saya dapatkan ini. Saudara tahu firman Tuhan itu bukan sesuatu yang mati. Itu kehidupan. Di dalam hidup saya ada Roh Kudus. Mungkin saya sampaikan saudara belum mengerti. Atau mungkin Roh Kudus bisa bicara buat saudara masing-masing. Nah itu saudara share. Saya dapat ini, saya dapat ini, saya dapat ini. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku. Aku hadir di tengah-tengah mereka. Amin, saudara. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang kita harus hidup dalam komunitas. Karena firman Tuhan berkata, di dalam komunitas itulah mereka sehati, mereka bicara tentang Kristus, mereka sharing, mereka berdoa, mereka memuji Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan menambahkan. Bukan kita yang menambahkan. Banyak kali kita berpikir bagaimana caranya ya. Supaya kita isi ini. Kita bikin program yang menarik. Itu tidak salah, saudara. Ya, tidak salah. Tapi Tuhan kasih pola buat gerejanya. Tuhan kasih pola buat gerejanya. Yang tambah itu bukan kita. Di atas itu juga, saudara tahu jemaat mula-mula itu jumlah jiwanya berapa, saudara?
Pertama murid-murid itu 12 orang, betul? Tapi di loteng atas Yerusalem terjadi pertambahan berapa kali lipat, saudara. Firman Tuhan berkata, pada hari Pentakosta, 3.000 orang altar call, saudara. 3.000 orang terima Tuhan. Jadi jumlah murid pertama berapa? Jumlah gereja mula-mula pertama berapa? 3.012 orang. Ini gereja besar atau gereja kecil? Gereja besar. Tuhan tambahkan. Tapi kemudian mereka bentuk kelompok-kelompok kecil lagi. Dan firman Tuhan katakan, waktu mereka bersehati, bertekun dalam pengajaran. Mereka dalam persekutuan. Ya, mereka ada dalam memecahkan roti. Dan kemudian mereka dalam ada doa, pujian, penyembahan. Ada sebuah komunitas yang Kristus menjadi pusatnya. Di situ jiwa-jiwa ditambahkan. Yang tambahkan siapa? Tuhan. Tuhan yang tambahkan. Tuhan yang tambahkan. Amin, saudara. Ini burung-burung yang terbang migrasi. Ini formasinya apa, saudara? V. Saudara tahu kenapa bikin formasi V, saudara? Ini bukan cuma gagah-gagahan, saudara. Ya. Formasi V ini punya sebuah tujuan. Saya bacakan ya artikel ini ya. Yang pertama, kepakan sayap angsa yang ada di depan. Itu kalau dia mengepakkan sayap, dia akan memberikan daya dukung buat angsa di belakangnya. Angsa di belakang tidak perlu susah-susah menembus air wall atau pagar angin di depannya. Hasilnya adalah seluruh kawanan angsa dapat menempuh jarak terbang 71% lebih jauh daripada kalau setiap orang angsa harus terbang sendiri-sendiri. Jadi formasi V ini membuat mereka bisa terbang itu 71% lebih jauh, saudara, daripada mereka terbang sendiri-sendiri. Ya. Jadi yang depan mengepakkan itu yang belakang tinggal ikut, saudara. Nah, apa pelajarannya? Bila arah dan tujuan kita sama, kita mau saling berbagi dalam satu persekutuan, maka pencapaian tujuan kita akan menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Daripada kita jalan sendiri-sendiri. Yang kedua, kalau angsa itu ada seekor angsa, itu terbang keluar dari formasi rombongan, ia akan merasa berat dan sulit untuk terbang sendirian. Dengan cepat ia akan kembali ke dalam formasi untuk mengambil keuntungan dari daya dukung yang diberikan angsa yang di depannya. Pelajarannya apa? Kalau kita memiliki cukup logika umum, ya kita tidak mau keluar dari persekutuan itu. Kita mau tetap ada di dalamnya. Kita membuka diri untuk menerima dan memberi bantuan kepada anggota yang lain. Lebih sulit untuk melakukan suatu seorang diri daripada melakukan bersama-sama. Jadi kalau dia keluar itu angsa, ya, dia susah untuk bisa terbang sendirian. Dia pasti cepat kembali lagi ke formasi. Fakta yang ketiga, ketika seorang angsa pemimpin yang terbang di depan jadi lelah, ia terbang memutar ke belakang formasi dan angsa yang lain akan terbang menggantikan. Jadi saudara tahu, jangan saudara pikir bahwa pemimpin ini Superman di tempat ini, saudara. Kita tidak ada yang kebal dan kuat sendirian. Kita butuh dukungan, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Amin, saudara. Kita punya Tuhan dalam hidup kita, ya. Tapi kita bukan Superman. Kalau Superman itu apa, saudara? Kenapa kita bukan Superman? Karena kalau Superman katanya celana dalamnya di luar, saudara. Kita kan celana dalamnya masih di dalam, saudara. Jadi kita bukan Superman, saudara. Ada yang celana dalamnya di luar? Nah, kalau di luar itu Superman, saudara. Ya. Terus, next. Berikutnya, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Nah, angsa-angsa yang terbang dalam formasi itu mengeluarkan suara riuh rendah. Jadi mereka itu suaranya rame, saudara. Dari belakang, untuk memberikan semangat pada angsa yang terbang di depan. Sehingga kecepatan terbang dapat dijaga. Saudara, kita harus saling dukung. Jadi jangan saling menjatuhkan. Kita harus saling mendukung. Ada orang yang mungkin lebih di atas kita dipakai Tuhan, kita harus dukung dia. Kita tidak boleh, emangnya dia aja yang bisa, kita jatuhkan dia. Jangan, saudara. Kita harus dukung. Semua kita harus saling mendukung satu dengan yang lainnya. Amin, saudara. Ini masa kita kalah sama angsa? Angsa itu akan ribut di belakang supaya apa? Bukan supaya yang di depan itu kehilangan konsentrasi, tapi supaya yang di depan itu semangat, saudara.
Amin saudara. Ya. Apalagi saudara? Ketika seorang angsa menjadi sakit, terluka atau ditembak jatuh, dua angsa yang lain, coba tampilkan gambarnya. Ya. Seekor angsa menjadi sakit, terluka atau ditembak jatuh, dua angsa lain akan ikut keluar dari formasi bersama angsa tersebut dan mengikutnya terbang turun dan membantu melindungi. Mereka tinggal dengan angsa yang jatuh dan berusaha untuk mendorongnya agar dapat terbang lain lagi, tidak sampai mati. Setelah itu mereka akan terbang dengan kekuatan mereka sendiri dan membentuk formasi lain untuk mengejar rombongan mereka. Pelajarannya apa? Kalau kita berperasaan seperti seekor angsa, kita akan tinggal bersama partner atau orang-orang yang berada dalam kesulitan. Seperti ketika segalanya baik dan berusaha untuk mendorongnya dapat bagian kembali. Maksudnya gini saudara, kalau angsa ini saudara ada yang sakit atau jatuh, ada dua angsa itu akan turun dan membantu. Supaya angsa itu cepat pulih kembali. Ini juga bicara tentang apa? Ya, kita dalam sebuah persekutuan, kadang-kadang ada yang lemah, ada yang gagal, ada yang jatuh. Kita tidak boleh buang dan tinggalkan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Tuhan sudah atur itu semua. Kita mau ada dalam sebuah komunitas. Dan di gereja kita buka komunitas namanya Rumah Ngopi. Saudara, di mana kita boleh ada persekutuan bersama-sama. Kita boleh ada dalam satu wadah di mana kita boleh ada fellowship, kita boleh dengar tentang pengajaran, kita boleh saling mendukung, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kita tidak bisa pernah hidup bisa sendiri, saudara. Oleh karena itu, di gereja kita menyediakan sebuah sarana itu. Saudara yang belum bergabung, boleh daftarkan diri di belakang, di file, di form di belakang. Saudara, saya mau bergabung dalam Rumah Ngopi. Ayo kita sama-sama, supaya kita boleh bertumbuh bersama, kita boleh ngalamin Tuhan bersama, dan di situ kita boleh dilatih untuk kita bisa melayani Tuhan bersama-sama. Amin, saudara.